ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد Ma'asyira al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita dalam pembahasan kitab Nurus Sunnah wa Dhulumatul Bid'ah, Cahaya Sunnah dan Kegelapan Bid'ah. Pada pertemuan terakhir kita sudah baca sampai itu alamat ahli sunnah, tanda-tanda ahlus sunnah. Apabila tanda-tanda ini ada pada seseorang, maka insyaallah dialah ahlus sunnati wal jamaah, sekalipun dia tidak mengatakan bahwasanya dia ahlus sunnah, tapi dialah ahlus sunnah yang sebenarnya. Dan tanda-tanda itu banyak, sebagaimana yang disebutkan oleh pengarang kitab rahimahullah, alamatu ahli sunnati kathirah yudrikuha al-uqala minal bashar. Tanda-tandanya banyak, bisa diketahui oleh orang-orang yang punya akal. Wa min ahammi tilkal alamat, di antara tanda-tanda yang terpenting, yang pertama kata beliau, al-i'tisam bil kitabi was sunnah. Ahlus sunnah tentunya akan berpegang teguh dengan al-kitab was sunnah, akan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Tak mungkin ahlus sunnah akan tapi dia membenci sunnah Nabi SAW atau mengolok-olok sunnah Nabi SAW. Tak mungkin ahlus sunnah membenci kitabullah. Ahlus sunnah adalah orang yang berpegang teguh dengan Al-Kitab was Sunnah, mencintai Al-Quran dan Sunnah. Tandanya dia pelajari, kemudian dia amalkan di dalam kehidupannya sehari-hari, sekalipun orang menganggap aneh. Yang kedua, at-tahakum ilal kitabi was sunnah fil usuli wal furu', yaitu berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah. Ketika ada perselisihan, maka yang dijadikan sebagai rujukan pedoman adalah Al-Quran dan Sunnah. Apabila pendapatnya ternyata tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia tidak akan malu untuk rujuk. Dia tidak akan malu untuk meninggalkan pendapatnya, kemudian setelah itu beralih kepada pendapat yang disampaikan oleh saudaranya, karena yang terpenting baginya adalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, bukan gengsi, malu. Yang ketiga, hubbuhum li ahli sunnati wal mutamassikina biha wa bughdhuhum li ahli bid'ah. Itu mencintai ahlus sunnah. Tanda-tanda ahlus sunnah, mereka mencintai ahlus sunnah. Kenapa?
Karena mereka adalah orang-orang yang mencintai Al-Quran, mencintai sunnah Nabi SAW, maka dicintai. Dan membenci ahlul bid'ah. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang jauh dari Alkitab was sunnah. Sekalipun bid'ah itu sendiri bertingkat-tingkat. Ada bid'ah yang sampai menyebabkan seorang jatuh kepada kekufuran, seperti bid'ah Syiah misalnya. Ada bid'ah yang tidak sampai menjerumuskan seseorang kepada kekufuran. Intinya ahlus sunnati membenci ahlul bid'ah sesuai dengan tingkatan-tingkatan bid'ah. Semakin parah bid'ah yang dilakukan atau semakin parah bid'ah yang ada pada orang itu, maka dia benci. Kan tapi ketika dia rujuk, ketika dia bertaubat, kemudian kembali kepada Al-Quran dan sunnah, maka orang yang tadinya dia benci akan dia cintai. Kenapa? Karena dia telah bertaubat. Makanya dari situ kelihatan yang dia benci bukan individunya, yang dibenci adalah bid'ahnya. Ketika seseorang telah bertaubat kemudian kembali kepada Al-Quran dan sunnah, maka dia akan mencintainya, kemudian wala, loyal kepada orang tersebut. Kemudian di antara tanda-tanda ahlus sunnah yang lain yang sudah kita baca juga, la yastauhishun min qillatis salikin, yaitu tidak berkecil hati karena minimnya orang, minimnya pengikut. Tidak berkecil hati ketika ahlus sunnah atau orang-orang yang mengamalkan Al-Quran dan sunnah ini minoritas. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya Nabi SAW telah memberikan kabar gembira atau penyemangat, motivasi agar tidak berkecil hati. Apa kata Nabi SAW? Bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing. Dibandingkan dengan orang-orang yang tidak beragama Islam, Islam ini minoritas. Dalam tubuh umat Islam sendiri, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah juga minoritas. Gharib, aneh. Akan tapi Nabi SAW sebutkan fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang dianggap asing. Siapa yang dimaksud? Orang-orang yang dianggap asing yang bagaimana, yang diberi kabar gembira oleh Nabi SAW. Nabi SAW sebutkan di antara sifat-sifat mereka, alladzina yuslihun inda fasadin nas, orang-orang yang berbuat baik ketika orang-orang lain sudah rusak. Berbuat baik bagaimana? Yaitu tetap berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah ketika yang lain-lain menjauh dari Al-Quran dan sunnah. Dia kokoh istiqamah di atas Al-Quran dan sunnah. La yastauhish, tidak berkecil hati, tidak minder. Ini ahlus sunnati wal jamaah. Makanya sebagian ulama-ulama terdahulu mengatakan ilzam tariqal huda, ikutilah selalu jalan hidayah, itu Al-Quran dan sunnah. Wala taghtarru bi kathratil halikin, dan jangan engkau tertipu dengan banyaknya orang yang rusak. Kalau seandainya engkau telah tahu bahwasanya ini adalah merupakan hidayah, jalan hidayah, Al-Quran dan sunnah, maka berpegang teguh dengan itu.
Wala taghtar, dan jangan engkau tertipu ketika melihat yang lain ramai banyak. Kok sedikit yang berakidah seperti ini, kok sedikit yang beramal seperti ini, sementara yang menyelisihinya banyak. Lihat, kalau seandainya ternyata sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tidak usah berkecil hati, tidak usah minder. Wa iyyaka wa tariqad dalalah, sebaliknya jangan engkau tertipu dengan banyaknya orang. Jangan tertipu dengan banyaknya orang. Ini yang dikatakan oleh sebahagian ulama salaf. Sehingga ahlus sunnah la yastauhishun min qillatis salikin, li'anna al-haqqa dhallatul mu'min ya'khudhu bihi walau khalafahun nas. Kenapa? Karena al-haq, karena kebenaran itu adalah sesuatu yang hilang dari kebanyakan orang-orang mukmin, sehingga dia ketika dia dapati, maka dia akan berpegang teguh dengan itu sekalipun orang-orang lain menyelisihi. Kemudian berikutnya as-sidqu fil aqwali wal af'al bit tatbiqi sahihi li hadil kitabi was sunnah, yaitu jujur di dalam berkata-kata, di dalam berbuat. Karena ahlus sunnati wal jamaah tidak hanya membahas atau tidak hanya mengkaji masalah-masalah akidah, tidak hanya mengkaji masalah-masalah ibadah, akan tapi juga mengkaji masalah-masalah akhlak. Sehingga mereka adalah orang-orang yang berakhlak, termasuk di antaranya jujur di dalam berkata, jujur di dalam berbuat, dengan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang telah memerintahkan mereka untuk jujur. Wa kunu ma'as sadiqin, dan hendaklah kalian ikut bersama orang-orang yang sadiq. Nabi SAW mengatakan, alaikum bisidq, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang jujur. Disuruh oleh Nabi SAW untuk menjadi seorang mukmin yang jujur. Sebaliknya, wa iyyaka wal kadzib, dan jauhilah oleh engkau perbuatan dusta atau sifat dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena dusta itu akan mengantarkan engkau kepada perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat, yang itu tentunya akan mengantarkan engkau ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini ahlus sunnah. Kemudian berikutnya at-ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi kana khuluquhul Quran. Mengikuti, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akhlaknya itu sesuai dengan Al-Quran. Maka ahlus sunnah akhlaknya juga sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Berikutnya kata beliau rahimahullah, manzilatu sahibil bid'ah, kedudukan sahibul bid'ah. Sahibul bid'ah mayyitul qalbi mudlimah. Ahlul bid'ah itu hatinya mati, gelap. Wa qad ja'ala Allahu al-mauta wadh-dhulmata sifatan man kharaja 'anil iman. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan mati, kegelapan adalah sifat bagi orang-orang yang keluar dari iman. Kenapa? Karena seperti yang kita sampaikan tadi, bahwasanya bid'ah ini bertingkat-tingkat. Ada bid'ah yang sampai menjerumuskan seorang ke dalam kekafiran.
maka semakin parah bid'ahnya, semakin gelap hatinya, semakin mati hatinya, semakin mati hatinya. Wal qalbul mayyit al mudlim alladhi lam ya'qil 'anillah wa lan qada lima bu'itha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hati yang mati itu kata beliau rahimahullah adalah hati yang tidak mau tunduk kepada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halaman berapa itu? Halaman berapa? Pak Zikul? Lari dia. Ya. Apa ya megang? Walihada wasafa Allah subhanahu wa ta'ala hadha ad-darba minan nas bi annahum amwatun ghairu ahya. Makanya orang-orang yang seperti ini, yaitu ahlul bid'ah, apalagi yang bid'ahnya sampai menjerumuskan dia ke dalam kekafiran. Memangnya bid'ah apa yang sampai menyebabkan mereka terjerumus di dalam kekafiran? Seperti akidah sebahagian mereka misalnya yang mengatakan bahwasanya Quran yang ada pada kaum muslimin sekarang ini itu tidak lengkap. Quran yang ada sekarang itu banyak yang sudah dirubah, dikurang-kurangi, dan Quran yang sebenarnya ada pada kami dan nanti akan dibawa oleh imam kami di akhir zaman. Ini akidah sebagian kelompok Syiah. Tidak kufur itu, Pak. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah menurunkan Al-Quran, az-zikr, dan kami yang akan menjaganya. Kalau seandainya ada perubahan-perubahan, bahkan dikatakan bahwasanya Al-Quran yang ada sekarang banyak perubahan-perubahan, berarti mana penjagaannya? Menyelisih Al-Quran, bertentangan dengan Al-Quran. Belum lagi akidah-akidah yang lain, keyakinan-keyakinan yang lain. Makanya bid'ah seperti ini adalah bid'ah yang kufur. Bid'ah yang kufur. Apalagi contohnya bid'ah yang kufur, Pak? Contohnya juga misalnya yang mengatakan bahwasanya iman itu adalah sekedar meyakini saja, meyakini dalam hati. Sehingga dengan demikian ada sebahagian mereka misalnya mengatakan bahwasanya Fir'aun bisa saja mukmin. Kenapa? Karena Fir'aun disebutkan di dalam Al-Quran beriman kepada Allah. Allah yang mengatakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Fir'aun dengan pengikut-pengikutnya mengingkari, akan tapi sebenarnya hati mereka meyakini. Kalau iman itu adalah keyakinan dalam hati, berarti Fir'aun mukmin. Padahal Fir'aun dinyatakan jelas-jelas oleh Allah Subhanahu wa taala kafir. Nah,
Ini akidah kufur, akidah bid'ah, keyakinan bid'ah yang sampai menjerumuskan seseorang ke dalam kekufuran. Akan tapi ada juga bid'ah yang tidak sampai menjerumuskan orang ke dalam kekufuran. Maka sikap seorang mukmin kepada mereka-mereka yang dikatakan ahlul bid'ah tadi tentu tidak sama juga. Kan tapi kata pengarang kitab rahimahullah, walihada wasafa Allah subhanahu secara umum bahwasanya ahlul bid'ah, apalagi yang bid'ahnya sampai kepada kekufuran, mereka ini Allah subhanahu wa ta'ala sifati, wasafa Allah subhanahu hadha dharba minan nas bi annahum amwatun ghairu ahya. Mereka ini disifati atau dikatakan oleh Allah mayit, mati, bukan hidup. Wa bi annahum fi dhulumati la yakhrujuna minha, bahwasanya mereka berada dalam kegelapan, tidak keluar dari kegelapan. Ini bid'ah, ahlul bid'ah. Maka di dalam Al-Quran, di surat Ali Imran yang telah kita baca sebelumnya, itu yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, hari di mana wajah-wajah sebahagiannya putih bersih, sebahagian lagi menghitam gelap gulita. Ketika menjelaskan tentang wajah-wajah yang gelap gulita ini, apa kata Abdullah bin Abbas? Mereka adalah ahlul bid'ah. Mereka adalah ahlul bid'ah. Berikut kata beliau rahimahullah, zulumatul bid'ah, gelapnya atau kegelapan bid'ah, gelapnya bid'ah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan bid'ah? Setelah kita tahu bagaimana sengsaranya ahlul bid'ah dan bagaimana buruknya bid'ah, maka berikutnya beliau rahimahullah menjelaskan tentang apa maksud dari bid'ah. Bid'ah di dalam bahasa lughatan al-hadatsu fid din ba'dal ikmal, yaitu membuat sesuatu yang baru setelah dia menjadi sempurna, atau sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Itu bid'ah di dalam pengertian bahasa, yaitu membuat sesuatu yang baru dalam agama yang tidak ada contoh setelah sempurna, atau membuat sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya sama sekali. Maka beliau contohkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, misalnya badi'us samawati wal ard. Badi', dari sinilah kata-kata bid'ah, bada'a. Badi' artinya yang membuat langit dan bumi yang di mana sebelumnya tidak ada sama sekali. Badi'us samawati wal ard, dialah Allah yang membuat langit dan bumi yang sebelumnya tidak ada sama sekali. Makanya langit dan bumi itu dikatakan bid'ah berdasarkan karena sebelumnya tidak ada. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala adakan. Atau al-hadath fid din, yaitu membuat sesuatu yang baru ba'dal ikmal, dalam agama setelah agama ini menjadi sempurna. Adapun dalam pengertian agama, kata beliau rahimahullah, wal bid'atu fil istilahi syar'i laha iddatu ta'rifatin 'indal ulama'i yukammilu ba'daha ba'dha. Ada beberapa definisi yang disebutkan oleh para ulama saling melengkapi antara satu dan yang lain.
Yang pertama, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau rahimahullah mengatakan al-bid'atu fid din hiya ma lam yashra'hu Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah dalam pengertian agama adalah sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah, yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ma lam ya'mur bihi amra ijabin wal istihbab. Sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah, tidak diwajibkan dan tidak pula dianjurkan. Ini bid'ah, seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasul, itu tidak diperintahkan oleh Allah, tidak diwajibkan atau tidak dianjurkan. Kemudian setelah itu dibuat atas dasar bagian dari agama, dibuat atas dasar atau keyakinan ini adalah bagian dari agama, maka itu adalah merupakan sesuatu bid'ah, yang dikatakan bid'ah. Ada misalnya ritual-ritual yang dilakukan oleh orang yang tidak ada contohnya pada masa Nabi SAW, kemudian dibuat sekarang dan diyakini bahwasanya itu adalah merupakan bagian dari agama dan hukumnya sunat, atau bahkan dikatakan wajib, harus dilakukan. Kalau tidak maka berdosa. Orang yang tidak melakukan dikecam misalnya. Ini adalah merupakan perbuatan bid'ah. Kalau diyakini itu adalah merupakan bahagian dari agama, padahal Allah dan Rasulnya tidak ada mensyariatkan. Wal bid'atu naw'an, dan bid'ah itu ada dua macam. Naw'un fil aqwali wal i'tiqadat. Yang pertama dalam masalah akidah, perkataan dan keyakinan. Wa naw'un fil af'ali wal ibadat. Yang kedua dalam perbuatan dan ibadah. Ini juga dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Perkataan beliau yang lain yang menjelaskan tentang bid'ah. Bid'ah itu tidak hanya dalam bentuk amalia-amalia ibadah saja. Misalnya ada seseorang yang salat zuhur 5 rakaat misalnya, itu perkataan dan keyakinan atau perbuatan ibadah, Pak? Perbuatan, itu salat zuhur 5 rakaat itu berkaitan dengan amal, perbuatan yang ada sangkut pautnya dengan ibadah, tapi karena tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, maka dia dikatakan bid'ah. Kenapa? Karena salat zuhur itu yang diajarkan oleh Rasulullah adalah 4 rakaat. Ini fil af'ali wal ibadat. Akan tapi perlu diyakini bahwasanya bid'ah itu bukan hanya dalam masalah ibadah atau perbuatan. Dia bisa saja berkaitan dengan masalah i'tiqad, keyakinan. Contohnya seperti Syiah tadi, seperti Syiah, atau seperti akidah Jahmiyah tadi yang mengatakan bahwasanya iman itu cukup keyakinan dalam hati saja. Ada lagi yang mengatakan iman itu adalah ucapan dengan lisan. Ini adalah merupakan akidah-akidah, keyakinan-keyakinan yang bid'ah. Atau yang mengatakan misalnya bahwasanya Al-Quran bukan kalamullah, bahwasanya Allah tidak memiliki sifat kalam misalnya. Apa artinya? Itu Allah SWT tidak memiliki sifat kalam, berbicara. Padahal yang diyakini oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah bahwasanya Allah SWT memiliki sifat kalam. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa. Wa kallamahu rabbuhu, dan Allah Rabbnya berbicara kepadanya. Wa idh qala rabbuka, dan ingatlah tatkala Rabbmu berkata. Ini menunjukkan bahwasanya Allah berbicara, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam, berbicara. Nah, ada sebagian kelompok yang mengatakan enggak.
Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat kalam. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat kalam. Terus bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan tadi? Maka mereka alihkan, mereka rubahlah domirnya misalnya untuk memenuhi pendapatnya, kehendaknya tadi. Ini seperti yang dilakukan oleh sebagian kelompok Mu'tazilah. Mereka katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat kalam, dan juga yang lain dari kelompok Mu'tazilah. Ini kufur. Kenapa? Karena menolak, sama dengan menolak Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara. Mengingkari atau menolak satu ayat saja, jangankan beberapa ayat, satu ayat saja, menolak satu ayat saja, hukumnya apa? Kufur. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian akan percaya dengan sebagian kitab kemudian kafir kepada sebagian yang lain? Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya mereka-mereka yang mengingkari sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu kufur. Ini berkaitan dengan masalah apa? Ibadah, perbuatan ibadahkah atau berkaitan dengan keyakinan? Keyakinan. Makanya wal bid'ah dan bid'ah itu ada dua macam. Ada yang berkaitan dengan masalah aqidah, i'tiqad, perkataan, ada juga yang berkaitan dengan af'al, perbuatan dan ibadah. Jadi tidak hanya dalam masalah-masalah ibadah saja. Kemudian selanjutnya kata beliau rahimahullah, wa kana alladhi bana alaihi Ahmad wa ghairuhu madzahibahum annal a'mala ibadatun wa adat. Wa hadha tsani yatadamman al-awwal kama anna al-awwal yad'u ila tsani. Dan keduanya memiliki keterkaitan. Kadang-kadang bid'ah yang berkaitan akidah, kadang-kadang ada hubungannya juga berkaitan dengan masalah ibadah. Bid'ah dalam masalah perbuatan ibadah, ada juga yang berkaitan dengan masalah akidah. Misalnya orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan syirik, ini perbuatan akan tapi berkaitan dengan masalah akidah juga. Wa kana alladhi bana alaihi Ahmad wa ghairuhu madzahibahum, dan Imam Ahmad rahimahullah dan yang lain-lain keyakinan mereka dalam masalah ini adalah annal a'mala ibadatun wa adat. Fal aslu fil ibadat annahu la yushra' minha illa ma syara'ahu Allah. Wal aslu fil adat annahu la yuhdhar minha illa ma hadhar Allah. Berkaitan dengan ibadah-ibadah, perbuatan ibadah yang dikatakan bid'ah, apa ketentuan atau kaidah yang harus kita ketahui? Kata beliau rahimahullah, ada suatu ketentuan yang telah dibuat atau yang telah disampaikan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, bahwasanya ibadah, yang namanya ibadah itu al-aslu fil ibadat, hukum asal dalam ibadah, tidak boleh kita melakukan suatu ibadah kecuali yang disyariatkan oleh Allah. Itu dalam ibadah. Dalam ibadah tidak boleh kita melakukan sesuatu yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah. Jadi bolehkah kita kreatif di dalam beribadah, melakukan inovasi-inovasi? Tidak. Oh, kalau gitu berarti kita kaku, harus mengikuti nas, berarti tekstual dalam ibadah, iya. Dalam ibadah, iya. Kalau seandainya kita melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam ibadah atau inovasi-inovasi dalam ibadah, maka dia terjerumus dalam perbuatan bid'ah.
Ibadah, al-aslu fil ibadat annahu la yushra' minha illa ma syara'ahu Allah. Tidak boleh dilakukan kecuali apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam ibadah. Dalam ibadah. Makanya dulu ketika ada sebahagian dinukilkan dari Sa'id bin Musayyib atau Al-Hasan Al-Basri, dia melihat seseorang yang melaksanakan salat sunat. Lihat salat sunat yang dikerjakan. Ada yang mengatakan salat sunat sebelum subuh, qabliyah subuh. Ada yang mengatakan salat sunat sebelum asar. Tetapi yang masyhur kita dengar dari sebahagian masyayikh yaitu salat sunat sebelum subuh, setelah azan. Sunnahnya berapa rakaat, Pak? 2 rakaat. Itu pun dikatakan Nabi melakukannya khafifatain, ringan. Itu bacaannya pendek. Sunnahnya apa suratnya? Qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Itu saking pendeknya. Nah, suatu ketika ada seseorang yang melakukan salat sunat sebelum subuh itu lebih dari 2 rakaat, 4 rakaat. Selesai 2 rakaat dia tambah lagi. Dikatakan oleh Sa'id bin Musayyib atau Al-Hasan Al-Basri, ditegurnya, ini kamu menyelisihi sunnah. Kamu menyelisihi sunnah. Kata orang ini, awa yu'adzibunillah ala salah, akankah Allah mengazab saya karena saya melakukan salat? Ini yang saya kerjakan salat, ngapain ditegur-tegur? Kalau saya berjudi, kalau saya minum khamar, mungkinlah ditegur. Akan tapi yang saya kerjakan sekarang itu salat. Yang saya kerjakan sekarang itu salat. Awa yu'adzibunillah ala salat. Masa Allah akan mengazab saya gara-gara saya salat? Apa kata beliau? Tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab engkau karena engkau salat, akan tapi mengazab engkau karena engkau menyelisihi sunnah. Menyelisihi sunnah. Kenapa? Karena sunnahnya dalam salat qabliyah subuh adalah 2 rakaat. 2 rakaat itu sunnah. Maka tidak usah ngarang-ngarang. Saya ingin beribadah, beribadahlah dengan cara yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan di zaman sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau datang ke masjid dan bertemu dengan sekelompok orang yang melakukan ritual zikir dengan tata cara yang tak pernah ditemukan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam masalah ibadah. Ketika ditemukan mereka beribadah dengan cara yang tidak pernah ditemukan oleh Nabi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud menegurnya. Kata beliau radhiyallahu anhu, alangkah cepatnya kalian berubah wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak sahabat-sahabat Nabi, beberapa peninggalan-peninggalan Nabi belum musnah, belum hancur, masih ada, akan tapi kalian sudah melakukan seperti ini. Melakukan sesuatu yang tidak ada petunjuknya, tidak ada contohnya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat Nabi yang hidup di zaman Nabi SAW. Apa kata mereka? Ya Aba Abdillah, ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa khaira. Wahai Abu Abdurrahman, panggilan Abdullah bin Mas'ud, yang kami lakukan ini tujuannya baik. Yang kami lakukan ini tujuannya baik. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Betapa banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan, niatnya baik, akan tapi tidak mendapati apa-apa dari situ.
Kenapa? Karena dia beribadah dengan sesuatu lam yashra'hu Allah, tidak disyariatkan oleh Allah SWT. Maka dalam ibadah seperti dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, la yushra' minha illa ma syara'ahu Allah. Tidak boleh disyariatkan, dikatakan bahwasanya itu adalah bagian dari syariat, bagian dari agama sehingga dikerjakan atas dasar ibadah. Tidak boleh melakukan itu kecuali kalau memang telah disyariatkan oleh Allah. Kalau tidak ada disyariatkan oleh Allah, tidak boleh. Ini dalam ibadah. Wal aslu fil adat, tapi dalam adat kebiasaan, annahu la yuhdhar minha, tidak dilarang kecuali sesuatu yang dilarang dalam agama. Lebih lapang atau lebih sempit, Pak? Lebih lapang. Dalam masalah adat kebiasaan silahkan dalam adat kebiasaan. Kalau seandainya kebiasaan-kebiasaan tidak bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala, maka silahkan lakukan. Orang sekarang berkomunikasi menggunakan HP misalnya, silahkan. Kalau tidak ada larangan, maka tidak terlarang dia. Bukan bid'ah, tapi dalam ibadah kalau tidak ada syariat, maka itu yang dikatakan bid'ah. Itu dikatakan bid'ah. Ini kaitan dengan pembahasan bid'ah tadi. Kita sambil ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
Berikut juga masih tentang definisi bid'ah. Yang kedua dinukilkan dari Asy-Syatibi rahimahullah. Qala Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala, al-bid'atu tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi syar'iyyah yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbud lillahi subhanahu. Qala Asy-Syatibi rahimahullah, Asy-Syatibi rahimahullah berkata, bid'ah adalah suatu cara dalam agama yang dibuat-buat menandingi syariat. Yuqsadu bisuluki 'alaiha, ketika mengerjakannya diniatkan dengan tujuan beribadah kepada Allah. Itu bid'ah. Sekali lagi, cara yang baru dalam beragama menandingi syariat. Dibuat cara yang baru sehingga dianggap itu adalah bagian dari agama, sehingga dianggap menandingi agama. Dianggap menandingi agama. Ketika kenapa dia mengerjakan itu? Dia kerjakan dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengerjakan itu, dia kerjakan dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bid'ah, itu bid'ah. Misalnya tidak ada keutamaan. Misalnya tidak ada keutamaan amal-amalan tertentu di bulan misalnya Rajab atau Sya'ban misalnya. Tidak ada fadilah tertentu disebutkan dalam hadis. Kemudian datang sebagian kaum muslimin melakukan ritual-ritual tertentu di bulan-bulan itu dengan keyakinan bahwasanya ritual ini, ibadah ini memiliki fadilah, memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada dalil, tidak ada Al-Quran mengatakan, tidak ada hadis Nabi mengatakan, tidak ada syariat menunjukkan hal yang demikian. Kemudian dibuat. Ini namanya tariqatun fid din mukhtara'ah. Cara dalam beragama, cara baru dalam beragama yang menandingi syariat. Ketika dikerjakan, niatnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun niatnya untuk beribadah pada Allah, iya. Sekalipun niatnya adalah untuk beribadah pada Allah, tapi kalau seandainya tidak ada contohnya dalam beragama, maka dia adalah merupakan perbuatan bid'ah. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika melihat sekelompok orang tadi melakukan zikir dengan tata cara yang tidak pernah dilihat oleh beliau di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditegurnya. Mereka berzikir dengan satu pemimpin, semuanya memegang batu, kemudian ketika imamnya mengatakan sabbihu, bertasbih, maka semuanya bertasbih, subhanallah 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 subhanallah, sambil menghitung pakai batu. Kabbiru, bertakbir, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Ketika imamnya mengatakan hallilu, maka bertahlil. Abdullah bin Mas'ud ketika masuk ke masjid itu melihat mereka sedang melakukan perbuatan yang tidak pernah dilihatnya di masa Nabi, langsung menegur. Kenapa? Karena ini adalah merupakan perbuatan bid'ah. Ini tariqatun fid din mukhtara'ah tudahi asy-syar'iyyah yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu. Kemudian yang lain itu Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, beliau mengatakan tentang definisi bid'ah,
wal muradu bil bid'ati ma uhditha mimma la asla lahu fi syari'ah yadullu alaihi. Sesuatu yang dibuat-buat dalam urusan agama fi syari'ah, la asla lahu, tidak ada asal usulnya, tidak ada dasarnya yang menunjukkan tentang itu dia bid'ah. Fa amma ma kana lahu aslun minas syara' yadullu alaihi falaysa bi bid'atin syar'an. Adapun sesuatu yang ada dasarnya dalam agama, maka tidak dianggap bid'ah. Tidak dianggap bid'ah. Itu perkataan Ibnu Rajab rahimahullah tentang definisi bid'ah. Kemudian suatu hal yang juga perlu disampaikan dalam pembahasan atau definisi bid'ah ini, apakah bid'ah itu hanya satu atau terbagi? Tidak dipungkiri bahwasanya ada beberapa pendapat atau perkataan yang dinukilkan dari para ulama tentang pembagian bid'ah. Ada yang mengatakan bahwasanya bid'ah itu terbagi dua, bid'ah sayyi'ah, bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, bid'ah yang tercela. Ada bahkan yang mengatakan bahwasanya bid'ah itu terbagi 5. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang mustahab, ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang mubah. Ada yang mengatakan bahwasanya bid'ah itu semuanya tercela. Semuanya tercela. Dan beberapa ulama yang kita sebutkan tadi, termasuk di antaranya yaitu Asy-Syatibi rahimahullah yang punya pembahasan khusus tentang ini, menjelaskan bahwasanya bid'ah itu semuanya tercela. Beliau memilih pendapat yang mengatakan bahwasanya bid'ah itu semuanya tercela. Ingat sekali lagi, yang berkaitan dengan masalah agama, karena bid'ah yang dimaksud adalah bid'ah yang berkaitan dengan masalah agama. Maka semuanya tercela. Kenapa? Karena Nabi SAW yang memperingatkan kita dari perbuatan-perbuatan bid'ah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru, segala perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, maka sesungguhnya segala perkara baru dalam urusan agama itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan seluruh bid'ah itu sesat. Itu kata Nabi SAW. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana dengan pendapat sebahagian yang lain, ulama-ulama yang lain, bahkan sahabat Nabi, misalnya Umar bin Khattab, yang dikatakan bahwasanya beliau menganggap ada bid'ah yang baik. Dalam ucapan beliau, ni'mat al bid'ah hadhi, sebaik-baik bid'ah adalah yang seperti ini. Berarti ada yang baik. Maka para ulama punya penjelasan tentang itu, yang kesimpulannya, pertama, yang dimaksudkan dari perkataan itu oleh Umar bin Khattab bukan bid'ah dalam urusan agama, karena mustahil Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akan menyelisihi nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di tempat lain beliau juga mengatakan bahwasanya seluruh yang bid'ah itu tercela. Di tempat lain beliau radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya seluruh bid'ah itu tercela. Maka ketika dia mengatakan ni'mat al bid'ah hadhihi, pasti maksudnya lain. Apa maksudnya?
itulah yang dijelaskan oleh para ulama, karena kaitannya adalah dengan salat tarawih. Kaitannya dengan salat tarawih yang di masa Nabi SAW. Nabi SAW sempat salat tarawih berjamaah bersama sahabat-sahabatnya. Kemudian setelah beberapa hari beliau tinggalkan, tidak dilanjutkan berjamaah. Kenapa? Karena Nabi SAW khawatir kalau seandainya diteruskan berjamaah, sementara zaman itu masih terus turun wahyu, ketetapan syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala masih terus berlanjut, jangan-jangan diwajibkan tarawih berjamaah. Maka khawatir kalau seandainya itu nanti diwajibkan, maka Nabi tidak lanjutkan. Itu dikatakan di dalam hadis. Setelah Nabi SAW meninggal, di masa Abu Bakar radhiyallahu an, maka tidak lagi dikerjakan berjamaah. Di masa Umar bin Khattab muncul inisiatif seperti itu. Ketika beliau radhiyallahu anhu menjadi khalifah dan pergi ke masjid melihat orang salat tarawih, ada yang salat dengan berdua, ada yang bertiga, ada yang sendirian di sana. Beliau kumpulkanlah, teringat masa-masa ketika salat tarawih bersama Nabi sekalipun hanya beberapa hari. Dikumpulkanlah mereka agar bisa salat berjamaah bersama imam. Kenapa itu beliau lakukan? Karena pernah Nabi SAW lakukan. Tapi kan Nabi tidak lanjutkan. Nabi tidak lanjutkan karena khawatir akan diwajibkan, dan itu tidak akan mungkin terjadi pada masa Umar bin Khattab. Kenapa? Karena zaman turun syariat sudah berhenti, wahyu sudah berhenti. Tidak mungkin akan turun wahyu tarawih diwajibkan. Maka diperintahkanlah oleh Umar bin Khattab agar semuanya salat bersama imam, disatukan daripada berpencar-pencar di dalam melaksanakan salat tarawih. Setelah dilihat, maka muncullah kata-kata itu, ni'mat al-bid'ah hadi, sebaik-baik bid'ah adalah yang seperti ini. Apakah Umar bin Khattab melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan di zaman Nabi? Tidak. Salat tarawih berjamaah pernah dilakukan di zaman Nabi SAW. Akan tapi dibandingkan dengan yang sebelumnya yang sudah sempat lenyap, ya itu dikatakan bid'ah. Itu makna dari perkataan Umar bin Khattab, sehingga tidak bertentangan dengan hadis Nabi SAW yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah, seluruh bid'ah itu sesat. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang bid'ah. Apakah seluruh bid'ah itu, apakah ada pembahagian dalam bid'ah? Kita katakan tidak dipungkiri bahwasanya ada beberapa pendapat para ulama dalam masalah itu, dan mereka adalah ulama-ulama ahlus sunnah. Mereka adalah ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Akan tapi kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk mengikuti mana yang rasanya lebih tepat sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Bukan kita mengatakan bahwasanya Al-Iz ibn Abi Salam tidak berilmu misalnya, tidak, mustahil bagi kita untuk mengatakan hal yang seperti itu. Siapa kita dan siapa beliau tentunya. Akan tapi yang mengatakan bahwasanya kullu bid'atin dhalalah, seluruh bid'ah itu sesat atau bid'ah itu semuanya tercela, itu juga ulama. Yang mengatakan seperti itu juga ulama, dan wallahu taala a'lam, pendapat inilah yang rasa-rasanya lebih kuat. Kenapa? Karena kalau seandainya dikatakan fa amma ma kana lahu aslun minas syara', adapun sesuatu yang ada asal usulnya dari syariat agama kemudian dikerjakan, itu boleh. Maka mungkin hampir seluruh bid'ah ada asal usulnya. Misalnya ada seseorang yang melaksanakan tadilah solat, taruh solat dia setelah solat subuh misalnya. Kenapa kok melaksanakan solat sunat setelah subuh? Kan dianjurkan untuk solat, kan ibadah. Atau misalnya masuk masjid baca surat Al-Fatihah dulu.
baca surah Al-Fatihah. Ini apa dalilnya Pak? Apa dasarnya Bapak setiap masuk masjid kok baca Al-Fatihah? Kan baca Al-Quran, dianjurkan baca Quran. Tidak ada bid'ah jadinya. Tidak ada bid'ah jadinya. Makanya wallahu ta'ala a'lam, apa yang dikatakan oleh beberapa ulama tadi, termasuk diantaranya yaitu Asy-Syatibi rahimahullah, bahwasanya bid'ah itu adalah sesuatu cara yang baru di dalam agama yang dibuat menandingi syariat, sesuatu yang baru di dalam tata cara beragama yang dibuat menandingi syariat, ditujukan untuk mendekatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyira al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pengertian bid'ah yang harus kita pahami. Kenapa? Karena yang pertama, Nabi SAW memperingatkan kita dari bahaya perbuatan bid'ah, sehingga kita perlu tahu. Yang kedua, karena Nabi SAW mengatakan bahwasanya amalan yang tidak dilakukan mencontoh Nabi SAW dalam kurung, yaitu melakukan perbuatan bid'ah, mardud, tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan tidak ada petunjuknya dari kami, kata Nabi SAW, maka dia tertolak. Nabi yang mengatakan, bukan ustaz ini, bukan ustaz itu, bukan kiai ini, bukan kiai itu. Tidak, Nabi yang mengatakan bahwasanya barang siapa yang melakukan suatu amalan tidak ada petunjuknya dari kami, maka dia tertolak. Maka sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang ingin amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga berguna untuk menjadi bekal baginya menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari akhir, tentunya kita ingin agar ibadah kita yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu untuk mempelajari ini. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan apa yang telah kita baca bermanfaat bagi kita semua. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.